pedasnya. Wih, enak banget hujan-hujan makan mie instan. Bagi dong. Bagi ya. Parah, enak banget. Cobain deh. Mau. Banget nih. Banget. Emang pedes? Segini mah pedes kali. Orang enak. Ya. Aku mau cari minum. Ya, cupu nih. Kamu pasti punya teman yang suka banget sama makanan pedas. Kalau lagi makan mie nih ceritanya, pasti dikasih cabai bubuk banyak banget. Terus ditambah lagi sama cabai rawit. Tapi dia tetap nggak ngerasa kepedesan. Ada juga nih temen yang nggak suka makanan pedas. Kalau makanannya ditaburin cabai bubuk dikit aja, udah ngerasa kepedesan. Bahkan bisa sampai nangis loh, gara-gara kepedesan. Udah kayak diputusin doi aja dia. Bahkan bisa sampai nangis. Tapi kira-kira apa ya yang bikin orang itu tahan pedes? Kamu penasaran? Langsung aja yuk kita bahas. Eits, sebelum itu aku mau kasih info menarik nih. Aplikasi Pahamify punya fitur-fitur keren buat ngebantu kamu belajar jadi lebih seru. Mulai dari video belajar beranimasi, tryout UTBK, live class, dan mipi.ai. Info lebih lanjut bisa kamu cek link di deskripsi. Nah, oke. Kalau ngomongin pedes, pasti kamu langsung kepikiran cabai kan? Nah, rasa pedas cabai itu asalnya dari komponen aktif yang namanya capsaicin. Capsaicin ini paling banyak ditemuin di bagian plasenta, yaitu membran putih tempat nempelnya biji cabai. Jadi bukan di biji cabainya ya. Setiap jenis cabai punya tingkat kepedasan yang beda-beda. Makin besar konsentrasi capsaicin, makin tinggi pula tingkat kepedasan yang akan dihasilkan. Tingkat kepedasan pada cabai diukur pakai skala yang satuannya SHU atau Scoville Heat Unit. Satuan ini diajuin oleh seorang apoteker bernama Wilbur Lincoln Scoville. Skala itu didapat dengan cara mengekstraksi capsaicin dari cabai, terus hasilnya diencerkan sampai nggak kerasa pedas lagi. Misalnya nih ya, ada suatu sampel cabai yang nggak kerasa pedas lagi setelah 5.000 kali pengenceran. Berarti sampel cabai itu skalanya 5.000 SHU. Kalau sekarang, pengukuran konsentrasi capsaicin udah lebih canggih. Pakai alat yang namanya HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Dengan alat ini, kita langsung dapat data konsentrasi capsaicin dengan tingkat akurasi yang lebih baik. Terus, kenapa sih capsaicin bisa pedas? Pas kita makan cabai, capsaicin bakal terikat sama reseptor penerima rasa sakit yang ada di lidah. Reseptor ini namanya TRPV1, kayak yang ada di kulit kita. Jadi, kalau kita terluka, reseptor ini yang ngirim sinyal rasa sakit ke otak. Capsaicin punya bentuk yang mirip rangsangan rasa sakit. Makanya nih, capsaicin bisa berikatan dengan TRPV1 di lidah. Capsaicin bakal bohongin otak dan ngirim sinyal kalau lidah kita panas dan sakit. Rasa panas dan sakit kayak kebakar itulah yang disebut sebagai sensasi hot. Jadi, pedas itu nggak bisa digolongin sebagai rasa. Soalnya, lidah kita nggak punya reseptor penerima rasa pedas. Lidah kita cuma punya 4 reseptor rasa, yaitu asin, pahit, manis, dan asam. Makanya nih, pedas itu lebih tepat digolongin sebagai sensasi, bukan rasa. Jumlah reseptor TRPV1 di lidah tiap orang beda-beda. Makin dikit jumlah reseptornya, seseorang bakalan makin tahan sama sensasi pedas. Sebaliknya, kalau makin banyak jumlah reseptornya, seseorang bakalan makin sensitif sama sensasi pedas. Tapi nih, ketahanan seseorang sama sensasi pedas itu bisa dilatih loh sama kebiasaan. Orang yang biasa makan pedas dari kecil, walaupun punya reseptor TRPV1 lebih banyak, bakalan lebih tahan sama pedas. Tapi, kalau orang yang punya reseptor TRPV1 lebih dikit, dan nggak biasa makan pedas, akan lebih gampang kepedesan. Nah, aku mau nanya nih sekarang, kalau kamu
Tim mana? Tim makan pedas dari kecil atau tim yang nggak bisa makan pedas? Struktur capsaicin itu kayak minyak. Punya ekor yang berupa rantai karbon panjang. Jadi sifatnya hidrofobik atau nggak suka sama air. Akibatnya, capsaicin ini termasuk ke dalam senyawa nonpolar. Kamu inget prinsip like dissolve like? Senyawa nonpolar bisa larut sempurna dalam senyawa nonpolar juga. Begitupun sama senyawa polar yang bisa larut sempurna dalam senyawa polar juga. Misalnya nih, kamu mau cuci piring kotor yang penuh dengan noda minyak di pinggirannya, terus nyucinya pakai air. Bukannya makin bersih, tapi noda minyaknya malah nyebar ke seluruh piring. Kok bisa gitu ya? Nah, aku jelasin nih. Minyak itu senyawa nonpolar, sedangkan air itu adalah senyawa polar. Karena beda kepolaran, air nggak bisa ngelarutin noda minyak di piring. Makanya, pas lagi nyuci, kita butuh sabun yang bertindak sebagai emulgator. Sabun punya sisi polar yang suka sama air, dan sisi nonpolar yang nggak suka sama air. Sisi nonpolarnya akan mengikat noda minyak di piring, sedangkan sisi polarnya nih akan berikatan sama air. Akhirnya, minyak bisa larut bareng air, dan piring kita jadi bersih deh. Gitu juga sama capsaicin. Kalau kita minum air pas lagi kepedesan, capsaicin yang nempel di lidah kita gak akan hilang, tapi malah kesebar ke seluruh lidah dan mulut kita. Nah, buat ngilangin capsaicin yang ada di lidah kita itu, kita perlu mengonsumsi minuman yang punya kepolaran sama kayak capsaicin. Apa itu? Yang jelas bukan sabun, karena kamu bukan tikus. Tikus makan sabun. Tikus makan sabun. Salah satu minuman yang bisa meredakan pedas adalah susu. Susu mengandung senyawa kasein yang bertindak kayak sabun. Kasein ini bakal ngikat capsaicin di lidah kita dan ngelarutinnya sama susu. Jadi, kita nggak kepedesan lagi deh. Bye-bye pedas, hati-hati ya! Terus, selain kepedesan, gimana aja ya respon tubuh kita pas makan makanan pedas? Nah, pas otak kita dapat sinyal dari capsaicin, tubuh akan nyimbangin diri dengan cara nurunin suhu tubuh. Akibatnya, pas mengonsumsi makanan pedas, tubuh kita akan ngeluarin keringat dan ningkatin detak jantung. Gak cuma di lidah dan mulut, partikel mikrocapsaicin juga akan naik ke hidung. Tubuh akan berusaha ngilangin partikel mikrocapsaicin dari hidung dengan cara ngeluarin ingus. Selain itu, ketika mengonsumsi makanan pedas, otak kita akan ngeluarin hormon endorfin namanya, yaitu hormon yang bisa ngilangin nyeri dan ngasih efek bahagia. Makanya, banyak yang suka makanan pedas. Soalnya, tubuh mereka ngeluarin hormon endorfin sebagai painkiller yang ngasih efek bahagia. Tapi kamu perlu hati-hati ya sama makanan yang terlalu pedas. Mbak, mulai saya mbak. Emang? Mulus mas. Yaudah, silakan toilet. Toilet tuh ya. Iya. Hati-hati mas. Semangat. Kalau capsaicin yang masuk ke perut kamu kebanyakan, usus kecilmu akan memproses zat jadi lebih cepat. Tapi reseptor TRPV1 masih aktif nerima rangsangan sensasi pedas. Akibatnya, usus besar akan mempercepat proses kerja pencernaan. Kondisi ini nyebabin usus besar jadi nggak cukup nyerap air dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Jadi kita bisa kena gejala diare kayak mas yang tadi. Makanya kamu jangan mengonsumsi makanan pedas yang berlebihan ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih kalau sensasi pedas cabai itu berasal dari capsaicin. Pas capsaicin masuk ke dalam mulut kita, capsaicin akan terikat oleh reseptor rasa sakit yang dinamakan TRPV1. Reseptor itu akan ngirim sinyal ke otak kalau lidah kita terkena panas dan terasa sakit. Nah, rasa panas dan sakit inilah yang disebut dengan sensasi pedas. Jadi, pedas itu bukan termasuk golongan rasa ya, tapi lebih tepat digolongkan sebagai sensasi. Sekian video kali ini, jangan lupa buat di like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Pahami Fight. Dadah!